Shalom, bersyukur kita berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Semua hanya karena kemurahan dan anugerah Tuhan, terpujilah namanya. Bapa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Hari ini kami masih bernafas, bangun dari istirahat kami, dan juga menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengar dan juga siap melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan saat ini adalah sahabat, dari kitab Amsal, pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Kita tidak bisa hidup sendirian, kita membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, jadilah teman dan sahabat yang baik bagi sesama kita di dunia ini. Jadi yang pertama, milikilah kasih. Kasih agape, kasih yang tulus, kasih yang tidak mengharapkan balasan, kasih yang tidak mencari pujian, apalagi mencari keuntungan bagi diri sendiri. Kasih yang cenderung untuk memberi dan berkorban bagi orang lain. Kasih seperti ini sudah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Ketika Ia menjelma menjadi manusia, Ia mengampuni, mengasihi, dan menerima kita apa adanya. Ia melupakan segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Itulah kasih agape yang diberikan kepada kita. Kemudian yang kedua, kita harus menjadi saudara bagi orang lain. Selalu hadir dalam kesusahan dan penderitaan orang lain. Kita harus peduli, memperhatikan orang lain. Bukan hanya egois memikirkan kepentingan diri sendiri, hanya berpikir untuk mencukupi keperluan diri sendiri. Tetapi kita belajar mengasihi, kita belajar memperhatikan dan menjadi saudara bagi orang lain, menanggung beban bersama-sama. Kita memberikan penghiburan, memberikan kekuatan bagi mereka yang sedang dalam kesusahan, bagi mereka yang sedang dalam penderitaan. Karena kita juga bisa mengalami hal yang sama. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita saling menolong. Menolong orang lain dengan tulus, tidak mengharapkan balasan. Tetapi kita berusaha membantu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, sesuai dengan kapasitas yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Karena memang kita harus hidup saling mengasihi, saling menolong, saling melengkapi. Hidup sebagai sesama ciptaan Tuhan. Karena memang kita sekali lagi adalah zoon politikon, makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Kita membutuhkan orang lain. Mungkin hari ini kita mampu, tapi suatu saat kita juga membutuhkan orang lain ketika kita dalam kekurangan, ketika kita dalam keterbatasan. Oleh karena itu, hendaklah kita saling menolong. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jadilah seorang sahabat yang baik bagi orang lain. Kemudian hiduplah di dalam kasih yang tulus, kasih agape yang tidak menuntut balasan, yang tidak mencari keuntungan, mencari pujian bagi diri sendiri. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita saling tolong-menolong, saling mempedulikan, saling melayani. Itulah hakikat hidup bersama sebagai orang-orang yang telah dikasihi Tuhan, sebagai sesama ciptaan Tuhan yang diciptakan segambar dengan Allah sendiri. Kita harus memiliki kasih seperti kasih Allah. Jadilah sahabat yang memiliki kasih yang tulus, saling menolong, saling melengkapi, dan saling memperhatikan. Dengan demikian kita menjadi berkat bagi orang lain. Bapa, kami bersyukur memiliki Allah Bapa seperti Engkau yang menjadi sahabat bagi kami ketika kami dalam kesukaran. Kami ingin memiliki kasih agape, kasih yang tulus, kasih yang tidak mengharapkan balasan, tidak mencari pujian, tetapi tulus membantu orang lain. Kami menjadi saudara ketika orang lain sedang dalam kesusahan, sedang dalam penderitaan, membutuhkan pertolongan. Kami rindu hidup saling tolong-menolong. Karena itulah perintah Tuhan, perintah yang baru supaya kami saling mengasihi, kami saling memperhatikan, kami saling melayani, kami saling membantu. Itulah hakikat saudara di dalam Yesus Kristus.
Kami tidak memandang orang lain, tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan suku, ras, agama, bahasa, dan bangsa. Kasih kami harus tulus kepada semua orang, seperti halnya kasih Kristus kepada semua umat manusia yang ada di dunia ini. Mampukan kami Tuhan, jadikan kami orang-orang yang peduli, care terhadap orang lain, tidak hanya egois memikirkan kepentingan diri kami sendiri. Terima kasih Bapa atas pengajaran firman Tuhan. Kami sekali lagi rindu memiliki kasih menjadi saudara dan tolong menolong sesama ciptaan Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.